Oke, saya Imanuddin Asmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 1. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber dengan berjudul Gangguan dan Rintangan Komunikasi. Simak video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Pengembangan Masyarakat Islam, Imanuddin Asmi, PMI 1A. Saya ingin bertanya tentang gangguan komunikasi. Apa sih gangguan komunikasi yang menurut Bapak kepada mahasiswa saat mengajar? Ya, jadi gangguan komunikasi itu kan sebetulnya penyebabnya bermacam-macam, ya kan? Bisa gangguan komunikasi karena faktor cara bicara, itu yang pertama ya. Yang kedua bisa faktor pendengaran. Yang ketiga bisa faktor mahasiswa yang berisik itu, mahasiswa berisik gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor cara bicara dosen yang tidak mengena, saya. Yang berikutnya juga faktor mahasiswa, di mana faktor mahasiswa itu dia kemampuan untuk internalisasi materi terhadap dirinya. Nah, itu adalah lemah. Itu kira-kira macam-macam gangguan komunikasi itu seperti itu. Nah, berkaitan dengan saya, gangguan komunikasi itu lebih kepada, ini persepsi saya, lebih kepada faktor kemampuan internalisasi materi terhadap daya pikir daripada mahasiswa. Ya, tapi itu sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Mayoritas mereka adalah no problem, mayoritas ya. Tapi ada sebahagian di antara mahasiswa itu, yang mana mahasiswa itu dalam konteks internalisasi materi kuliah itu agak lambat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, memang ada dari faktor mahasiswa. Kalau tadi masuk faktor mahasiswa dari konteks cara berpikir ya, atau internalisasi. Yang kedua, ya memang di antara mahasiswa itu ada yang mereka itu tidak agak sedikit misalnya main HP gitu kan, bicara sendiri. Nah, ini sebetulnya gangguan komunikasi. Nah, ketika mahasiswa misalnya dosen sedang menjelaskan dengan menggunakan fokus, semangat menyampaikannya, ternyata mahasiswanya main HP, ya, main HP atau ngobrol sendiri. Nah, ini juga merupakan gangguan daripada komunikasi yang disampaikan oleh dosen terhadap mahasiswa. Terus cara mengatasi Bapak untuk tidak ada gangguan antara dosen dengan mahasiswa gimana? Ya, cara mengatasinya adalah kalau dalam konteks yang pertama tadi, di mana kemampuan internalisasi daripada mahasiswa gitu ya, maka ya tentunya kita harus mengulang kembali atau bertanya, bertanya kepada mahasiswa, gimana, sudah paham itu belum? Sudah, atau dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya seperti ini. Jika mereka tidak bertanya, maka dianggap itu adalah sudah mengerti. Namun itu kan baru anggapan dosen bahwa sudah mengerti. Ternyata ketika diujikan, misalnya dalam ujian tertulis, kan bermacam-macam itu, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek. Nah, yang jelek itu menurut saya adalah karena ada faktor tadi, kemampuan internalisasi materi. Nah, jadi ya cara mengatasinya ya kemudian kita ulang lagi kalau bisa. Kalau enggak ya kita hanya menanya kepada mereka, melakukan pertanyaan-pertanyaan, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Nah, kemudian kalau yang faktor lain seperti
mahasiswa bermain HP, itu yang kemudian kami larang mahasiswa itu agar tidak menggunakan HP selama berbulan. Bisa minta HP disimpan. Yang pertama, yang kedua saya minta supaya fokus, jadi jangan ngobrol satu dengan yang lain. Maka cara yang lain lagi adalah memberikan hukuman. Jadi mahasiswa yang sudah dikasih tahu ternyata mereka itu adalah tetap tidak memperhatikan, maka dihukum mereka. Bagaimana dihukum? Ya bisa keluar dari kelas. Ini cara mengatasi. Nah, ketika mereka dihukum, diharapkan mahasiswa itu akan jerah. Kalau sudah jerah kan berarti diharapkan pada pertemuan yang akan datang itu akan tidak. Saya kira itu. Oke Pak, makasih atas waktunya ya. Atas nama Bapak siapa? Saya Mulka Nasir. Mulka Nasir, SPD MM dari jurusan manajemen dakwah. Makasih Pak ya. Baik, gangguan komunikasi yang terjadi dalam Karang Taruna itu ada berbagai problem. Salah satunya adalah jenjang pendidikan. Misalnya kalau di dalam wadah Karang Taruna itu kan remaja itu kan umurnya relatif dan jenjang pendidikannya berbeda-beda. Ada yang masih SMP, ada yang masih SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah sarjana S1 lah ya atau S1. Nah, ini menjadi faktor komunikator itu sebagai orang yang memberi pesan dan komunikan sebagai orang yang menerima itu harus benar-benar, khususnya komunikator itu harus benar-benar meminimalisir bahasa-bahasa yang mungkin berat kalau kata anak sekarang. Jadi memang harus diminimalisirkan. Untuk apa? Untuk komunikan ini agar semuanya paham. Nah, lalu yang kedua misalnya ada masalah di dalam musyawarah misalnya. Seperti dampak negatif dari globalisasi. Salah satunya apa? Gadget, main games di handphone. Nah, ini kan menjadi masalah juga atau gejala dalam komunikasi. Kita lagi musyawarah, di awal itu lagi fokus, nanti di menit-menit pertengahan dan menit-menit terakhir gitu ya. Nah, itu udah nggak fokus karena gadgetnya. Ini juga menjadi masalah di dalam gangguan komunikasi. Salah satunya apa? Dampak negatif dari globalisasi itu sendiri, gadget. Oke, jadi begini. Setelah saya mewawancari dua narasumber yang berbeda, yang pertama, menurut dosen itu komunikasi itu sangat terganggu apabila dosen sedang menjelaskan. Seorang mahasiswa itu bermain gadget. Nah, itulah yang membuat dosen itu dan mahasiswa tidak sejalan, maksudnya tidak sepemikiran. Nah, itu yang dimaksud dengan gangguan komunikasi. Dan yang kedua, menurut Ketua Karang Taruna dari sub RT saya, RT 06, menjelaskan bahwa saat Ketua Karang Taruna menjelaskan atau memberikan arahan kepada anggotanya, tapi anggotanya malah bermain gadget. Jadi yang saya ambil simpulnya, semua bermasalah. Apabila komunikasi bermasalah itu tergantung kepada diri sendiri dan bisa diakibatkan oleh gadget itu sendiri.